Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampres. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dulu dengan berdoa agar pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Untuk doa silakan dipimpin oleh Rahman. Berdoa yang masih dimulai. Alhamdulillah ya. Hari ini siapa yang mau masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillah ya kalau masuk semua hari ini. Ibu akan ini dulu ya. Kita sebelum mulai pembelajaran, biar kita enak, nggak tegang ya, biar kita lebih fresh lagi, biar lebih semangat lagi, kita senam dulu ya. Siap? Siap. Kita ya. Kita senam dulu ya. Berdiri ya. Berdiri. Kita senam dulu. Ya. Ikutin gerakannya. Ayo Rahman, berdiri. Ikutin gerakannya. Ikutin gerakannya. Ikutin. Biar nggak stres, biar nggak tegang. Ayo ikutin. Yuk ikutin. Ayo dong, semangat. Jangan malu-malu. Ayo Rahman, ikutin. Ikutin. Ikutin gerakan penguin ya. Jangan tegang. Kita senang biar nggak stres, biar nggak tegang, biar lebih fresh. Ayo dong semangat, Rahman.
Bagus ya, Okoy ya. Kasih tepuk tangan buat Okoy ya. Kemudian ya, alhamdulillah ya. Ruang itu adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan ataupun sebagian yang digunakan oleh manusia untuk tempat tinggal. Bukan cuma manusia ya, tapi makhluk hidup yang lainnya juga ya, termasuk hewan dan tumbuhan ya. Terus masih ingat nggak cakupan ruang itu meliputi apa aja sih? Sungai dan danau. Mencakup Laut, sungai dan di permukaan bumi, yaitu ada laut, sungai, dan danau. Terus sampai di bawah tanah ya, sampai kedalaman tertentu ya, ruang ya. Jadi ruang itu, setiap ruang itu atau wilayah memiliki karakteristik yang berbeda ya. Ruang satu dengan ruang yang lainnya itu tidak ada yang persis sama ya. Masing-masing wilayah ini memiliki karakteristik masing-masing ya. Nah, karena perbedaan karakteristik ini akhirnya terjadilah keterkaitan antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya ya, yaitu melalui aktivitas perdagangan atau jual beli ya. Itu tentang ruang ya. Nah, interaksi ruang juga bisa terjadi ya pada manusia, pergerakan manusia, bisa juga barang, bisa juga perpindahan gagasan, ide atau informasi ya. Kalau pergerakan manusia itu disebut dengan mobilitas penduduk ya. Kalau interaksi antar ruang, pergerakan barang itu melalui transportasi ya disebutnya ya. Kalau interaksi antar ruang melalui perpindahan ide atau gagasan itu dinamakan komunikasi ya. Nah, interaksi sendiri ini juga bisa terjadi secara langsung dan tidak langsung. Coba interaksi yang terjadi secara langsung yang bagaimana sih? Langsung. Berarti terjadinya bagaimana? komunikasi. Kalau komunikasi itu langsung apa tidak? Komunikasinya secara langsung apa lewat by phone? Secara langsung berarti langsung bertemu dengan tatap muka, langsung datang ke tempat tujuan ya, itu namanya komunikasi secara langsung. Kalau tidak langsung berarti virtual melalui media ya, bisa telepon ya, bisa melalui dengan nonton TV ya, bisa membaca berita ya, itu namanya komunikasi tidak langsung ya. Oke, sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau bertanya dulu nih pada kalian. Kira-kira kalian tadi udah pada sarapan belum sih? Ada yang belum, ada yang sudah. Coba kalau yang sudah, tadi sarapannya pakai apa? Kupat tahu. Terus apa lagi? Selain kupat tahu apa lagi? Sarapannya dengan apa tadi? Nasi, masa nasi doang? Sama ikan ya. Selain ikan apa lagi? Sayur ya. Nyayur apa tadi Ibu di rumah? Sayur jengkol ya. Nah, dari yang sudah kalian makan tadi termasuk nasi, kupat tahu, jengkol, ikan, semua itu ada nggak di daerah kita? Ada. Tapi kan semua itu harus dibeli ya. Dibelinya dari mana?
Dari pasar. Sebelum nyampe pasar itu dari mana dulu? Bangsa ikan. Dari perkebunan, ya. Di kita ada nggak sih? Ada. Ada, ya. Kalau ikan? Di laut. Di laut, ya. Nah, jadi kondisi saling bergantung ini terjadi karena adanya perbedaan karakteristik wilayah, ya. Jadi setiap wilayah itu mempunyai karakteristik yang berbeda, ciri khas yang berbeda, ya. Kalau lautan berarti terkenal dengan ikannya. Kalau pegunungan terkenal dengan sayurannya. Bagus, pintar ya. Tepuk tangan. Yang semangat dong, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini tuh ya, yang pertama yaitu setelah kalian nanti mengamati video yang akan Ibu sajikan ya, bukan video, gambar ya, PowerPoint ya. Jadi kalian ini diharapkan mampu mengidentifikasi saling ketergantungan ekonomi berdasarkan karakteristik wilayah dengan benar. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis ketergantungan antara wilayah secara ekonomi dengan benar. Yang ketiga, mampu menjelaskan ketergantungan antara wilayah secara ekonomi dengan benar. Kemudian untuk keterampilannya, ya nanti kalian ada diskusi ya, mampu menyajikan hasil diskusi ketergantungan antara wilayah berdasarkan karakteristiknya dengan baik. Kemudian yang kelima, mampu menyimpulkan tentang proses terjadinya interaksi antar ruang secara ekonomi berdasarkan karakteristik wilayah dengan tepat. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, ingat jadi nanti akan ada diskusi kelompok ya. Terus untuk penilaian, Ibu akan menilai sikap kalian selama mengikuti pembelajaran. Ya, dari sikap spiritual, dari mulai tadi berdoa ya, kemudian sikap sosial, bagaimana sikap kalian mengikuti pembelajaran hari ini, apakah tiduran, apakah malas-malasan ya, apakah aktif ya, itu semua ada nilainya, ada poinnya ya. Kemudian keterampilan ya, untuk nilai keterampilan ini nanti kalian diskusi ya, saling berargumen ya, nanti masing-masing kelompok mewakili salah satu maju ke depan untuk presentasi ya. Untuk kelompok yang lain nanti ngasih pendapat atau ngasih masukan ya, atau bertanya ya, apa aja ya, yang penting kalian aktif ya dalam pembelajaran ini ya nanti ya. Oke, siap? Siap ya. Nah, ini ya, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang kondisi saling bergantung ya yang terjadi untuk terjadinya interaksi keuangan. Yang pertama yaitu saling melengkapi. Kemudian yang kedua kesempatan antara ya, saling melengkapi terjadi karena kondisi saling melengkapi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komunitas yang dihasilkannya. Kondisi saling melengkapi ini terjadi karena adanya komunitas yang berbeda ya, yang dihasilkannya ini berbeda ya. Kemudian kesempatan antara tadi ya, kesempatan antara apa? Kesempatan antara lebih baik secara tempat intinya mencari alternatif yang lebih baik ya. Kemudian yang ketiga, kemudahan transfer ya. Kemudahan transfer terjadi karena pengangkutan barang atau jasa dalam melakukan jadi pengangkutan barang ataupun manusia itu perlu biaya ya. Nah, biaya yang dikeluarkan itu tidak boleh lebih tinggi dari keuntungan yang dihasilkannya ya. Kalau rugi berarti kan dia nggak akan jalan ya. Apalagi kalau jalannya rusak, otomatis menghambat perjalanan ya. Jadi pasti para pedagang itu akan membatalkan perjalanannya untuk mengirim barang ke daerah tujuan ya. Nah, ini akan mengakibatkan kerugian juga ya kalau diteruskan ya, soalnya lama ya. Nah, sekarang kalian amati gambar sebelum mengamati gambar ya, kalian bentuk kelompok dulu. Ibu sampai lupa ya. So, bentuk kelompok dulu, per kelompok berarti 4 orang
Ayo, bagi kelompok cepat. Waktunya di halaman. Ayo ingatkan. Bagi kelompok. Kelompok cepat. Orang seperti kelompok yang kemarin yang sudah kita bentuk ya. Sekarang kalian amati gambar berikut ini ya. Itu kira-kira gambar apa coba? Pegunungan dan lautan. Coba dari gambar yang sudah ibu tampilkan ini kira-kira apa yang ingin kalian ketahui? Ayo, siapa yang mau bertanya? Angkat tangan. Ayo Bu. Ya boleh. Intan. Potensi apa saja yang dihasilkan dari kedua tempat tersebut? Bagus ya. Potensi apa saja yang dihasilkan? Dari tempat tersebut. Tempat apa itu? Pegunungan. Yaitu pegunungan dan Lautan. lautan atau pantai ya. Pertanyaan dari Intan, bagus ya. Kemudian yang nomor 2, sebelum lanjut ke gambar berikutnya, nah ibu pengen tanya lagi nih ya. Ada yang tahu nggak sih kira-kira potensi apa yang ada di daerah pegunungan sama daerah lautan? Coba. Pegunungan penghasil sayuran dan lautan penghasil ikan. Pegunungan menghasilkan sayuran dan lautan menghasilkan ikan. Pinter, tepuk tangan. Kemudian berikutnya, nah ini ada gambar apa coba? Sayuran. Sayuran, ya. Sayuran apa? Bagus, pintar ya. Sekarang ibu akan coba tes kalian ya. Dengan kalian menempel-nempelkan dan nanti mencocokkan ya. Bisa ibu minta tolong Rahman? Bantu ibu. Bisa minta tolong satu lagi ya Nak? Ibu maaf, itu apa Bu? Nah, sebentar ya, nanti akan ada tugas buat kalian ya, mencocokkan gambar-gambar tentang sumber daya alam. Terima kasih, silakan dibuka ya. Nah, sekarang setiap kelompok maju satu-satu mengambil gambar, pasangkan ke tempat yang ada ini ya. Nanti gambar ini masuknya kemana? Ke wilayah mana? Ke wilayah dataran tinggi atau rendah, atau pantai, atau perbukitan ya.
Ayo maju satu kelompok, satu dulu diwakili ketuanya dulu. Silakan maju ke depan. Sok, ini tempelin di mana yang menurut kalian itu hasil bumi dari mana? Ayo kelompok lain, ke sini. Sok, menurut kalian ini masuk ke wilayah yang mana? Ayo, ayo lagi. Kelompok satu lagi, tempelin. Itu termasuk ke wilayah yang mana? Ayo Lala, maju. Ibu kepengen tahu ya, kalian tahu nggak sih ini masuknya ke wilayah yang mana? Ayo Putri, maju Putri. So, tempelkan ke papan yang udah Ibu siapkan ya. Gambar ini termasuk ke dalam wilayah yang mana? Coba, ayo maju Elsa. Kelompok 3 mana kelompok 3? So, ayo maju. Ingatkan. Ini termasuk ke daerah mana maksudnya? Ayo maju. Oktria. Tempelkan ya. Rahman. Ayo siapa lagi yang belum? Ranisa. So, ibu kepengen tahu ya. Yuk Intan. Siapa lagi yang belum? Dedi. Dede. Tempelkan ya ke papan. Aura. Ayo. Atau siapa yang belum? Coba ini masih ada sisa lagi. Ini masuknya kemana? Ayo maju lagi. Rahman. Ayo Novi, maju. So, ini masih ada lagi ya. Masuknya ke wilayah yang mana coba? Satu lagi. Ayo siapa yang siap maju ini satu lagi? Silakan maju ke depan. Termasuk ke wilayah yang mana? Coba. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini gambar apa? Ubi. Ubi ini masuknya kemana? Perbukitan. Tadi siapa yang nempelin? Novi. Ya. Harusnya ke perbukitan. Berarti benar apa salah? Salah. Terus ini apa? Talas. Talas ini tumbuhnya biasanya di mana? Perbukitan. Benar apa salah? Salah. Terus ini padi. Padi ini berarti masuknya kemana? Dataran rendah atau dataran tinggi. Benar apa salah? Benar. Ya. Kemudian untuk ini gambar apa? Teri. Berarti masuk pantai. Ini benar semua ya, jelas ya soalnya ya. Pintar ya. Kemudian pete, jengkol. Boleh ya. Kemudian ini kentang. Kentang itu biasanya tumbuhnya di mana? Dataran tinggi. Benar apa salah? Kemudian wortel. Wortel ini tumbuhnya daerah mana? Dataran tinggi. Ya, benar apa salah? Salah. Kemudian timun. Tumbuh suburnya di mana? Perbukitan. Dataran tinggi, dataran rendah. Ya.
di dataran rendah. Ya. Kemudian ini Bengkoang. nah, Bengkoang berarti di daerah Dataran Bukitan ya. Coba ibu mau tanya nih, kenapa tadi kalian bilang ini salah? Oh, di perbukitan ya, benar ya. Wortel, kentang, kenapa bisa tumbuh di daerah yang dingin? Bisa nggak wortel sama kentang itu ditanam di daerah kita? Bisa ditanam ya. Tumbuh nggak tapinya? Kenapa nggak bisa? Karena tidak sesuai dengan alam. Nah, tidak sesuai dengan kondisi alamnya, ya, kondisi wilayahnya, ya. Tepuk tangan. Ya. Nah, tadi kalian udah paham ya dari sini ya, mana itu hasil pantai, hasil daerah dataran tinggi, dataran rendah, kemudian hasil dari perbukitan. Ya. Sekarang ibu akan bagikan LKPD ya untuk dikerjakan ya. Kelompok 1 tulis namanya ya. Nanti ini kalian bisa lihat dari buku atau dari handout yang sudah ibu bagikan ya. Kemudian kelompok 2 ini ada kelompok 3 ya. Ditulis namanya, dikerjakan waktunya 10 menit ya. Kalian bisa berdiskusi dengan teman-temannya ya. Ibu akan menilai bagaimana cara kalian berdiskusi dengan temannya ya. Ya, tulis nama kelompoknya ya. Jadi semua harus bekerja, semua harus ikut mengerjakan ya, bantu temennya ya untuk mengerjakan soal yang sudah ibu berikan. Namanya perlu ditulis, nama kelompoknya ditulis ya. Ya, ditulis. Sementara kalian mengerjakan, ibu akan menilai kalian ya. Bagaimana kalian berdiskusi? Ayo diskusikan dengan temannya ya. Nah, ini dipasang-pasangkan ya, dijodohkan ya. Jadi kalau sudah dijodohkan, kalian ini tulis alasannya kenapa kalian memilih pendapat seperti itu. Kemudian kemukakan pendapatmu, ya. Terus yang berikutnya, tuh, jika dari gambar di atas tidak saling melengkapi, apa yang akan terjadi dan apa pengaruhnya? Jadi menurut pendapat kalian, sok kerjakan bareng ya. Ayo di mana coba ingat-ingat. Ayo cari di mana? Nah, dari mana? Nah, pintar.
Ibu ini mah termasuk Ibu. Iya. Gunung. Coba gunung di mana ya? Gunung apa? Hah? Mengapa kalian memiliki pendapat seperti itu? Udah selesai belum? Waktunya 10 menit ya. Wisata tersebut. Cirata mah melihat keindahan laut. Aku mau nulis Cirata. Ada 2 melihat keindahan laut. Udah selesai belum? Yang mana? Yang itu aja. Yang LKPD yang edukasi. Udah selesai? Yuk, waktunya 5 menit lagi.
Yuk, waktunya 3 menit lagi ya. Kita selesai dulu. Udah selesai? Udah semua. Mau maju? Ayo maju dulu. Boleh? Ayo silakan yang mau maju. Nanti akan ada reward hadiah buat kelompok yang terbaik ya. Coba ya. Ayo yang udah boleh maju. Kelompok Novi boleh maju silakan. Ayo Novi maju ke depan. Presentasikan hasil diskusi kalian. Ayo maju ke depan. Ayo maju. Doa. Sama ya. Ayo maju. Ayo maju. Ayo maju. Ayo ke sana. Yang keras ya bacanya ya. Nih dengerin kelompok 1 ada maju ke depan. Kelompok 1 mau menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Nanti kalian simak, adakah pertanyaan atau tanggapan lain dari kelompok kalian ya tentang jawaban dari kelompok Novi ya. Ayo Novi bacakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi dari kelompok 1 ingin menyampaikan tentang jawaban saya dan kelompok saya. Yang keras bacanya nih. Nomor 1, sebutkan nama dari masing-masing gambar di atas dan kelompok sesuai dengan wilayah yang menghasilkannya. Yang pertama, peta atau jengkol dari perbukitan. Yang kedua, ikan asin dari pantai. Yang ketiga, timun dari dataran rendah atau tinggi. Yang keempat, tongkol dari pantai. Yang kelima, kol dari perbukitan. Dan keenam, cumi dari pantai. Yang ketujuh, wortel dari dataran. Kedelapan, teri dari pantai. Kesembilan, kentang dari dataran.
rendah atau tinggi. Yang ke-10, tomat dari dataran rendah atau tinggi. Yang kedua, mengapa kalian memiliki pendapat itu? Apakah kita memerlukannya? Ya, karena kita memerlukan lauk pauk dan sayuran untuk melengkapi makanan. Yang ketiga, sebagai manusia, apakah kita harus selalu ketergantungan dengan hasil sumber daya alam kedua wilayah tersebut? Kemukakan pendapatmu. Ya, karena tanpa hasil sumber daya alam kedua wilayah tersebut, kita belum tentu bisa hidup. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan dong. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk bertanya atau mempunyai pendapat lain dari pertanyaan kelompok 1. Ayo, tadi kan kalian sudah menyimak nih. Kira-kira jawabannya nomor 1 sudah benar belum tadi? Sudah sesuai belum? Yang dibacakan oleh kelompok Novi tadi. Adakah yang berbeda pendapatnya? Tadi menyimak nggak Novi ngomong apa? Jawab apa? Sudah benar belum jawaban Novi tadi? Benar. Benarkah begitu? Terus untuk yang pertanyaan nomor 3, coba. Apa tadi pertanyaan nomor 3-nya? Sebagai manusia, apakah kita harus selalu ketergantungan dengan hasil sumber daya alam kedua wilayah tersebut? Sebagai manusia, apakah kalian ini mau tergantung terus dengan kedua wilayah tersebut, harus saling bergantung nih? Misalnya dari daerah pegunungan, apakah harus bergantung terus kepada daerah lautan, daerah pantai? Ya. Kan tadi jawaban Novi iya, karena tanpa hasil sumber daya alam kedua wilayah tersebut, kita belum tentu bisa hidup. benarkah tanpa sumber daya alam dari kedua wilayah tersebut tidak akan bisa hidup? Coba. Bisa. Nah, berikan alasannya kenapa bisa. Angkat tangan. Alasannya apa? Kenapa? Tadi kan kata kelompok Novi nggak bisa hidup tanpa kedua wilayah tersebut saling bergantung. Karena kita masih bisa hidup tanpa ikan dan kita masih bisa memperoleh sayuran dan bisa mengganti nasi dengan kentang dan lain sebagainya. Bagus. Ya, kita Intan sama Elsa ya. Jadi gitu ya Novi ya. Tadi ternyata tanpa ada ketergantungan dari kedua wilayah tersebut masih bisa hidup ya. Bisa misalkan tadi nasi bisa diganti dengan kentang ya. Terus ikan kalau nggak ada sayur ya, nggak usah pakai ikan katanya, pakai telur aja ya. Terus pakai nggak pengen ikan asin katanya, pengen ikan tawar katanya ya. Jadi bisa nila, bisa lauk emas ya. Itu ya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan duduk. Salam. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Sekarang kelompok siapa yang mau maju? Ayo boleh. Mau kelompok 2 atau kelompok 3 dulu? Oh, boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan presentasi hasil kami. Presentasi bukan presentasi ya. Presentasi hasil kami. Kelompok 2 anggotanya Siti Elsa Julaiha, Siti Rokaya, Putri Melina Gustian dan Rahma Febriansyah. Perhatikan gambar berikut, jodohkanlah sesuai dengan pasangan masing-masing. Gambar sapi. Nah, ini untuk yang kelompok 2 ya. Nanti kalian simak nih kelompok 2 ya. Benar apa enggak mencocokkan gambarnya? Gambar
sapi dijodohkan dengan padi. Dan Gambar sapi dijodohkan dengan padi. padi. Sama. Terus Gambar B atau pupuk dijodohkan dengan ayam. pupuk dengan ayam. Terus Gambar 3 dijodohkan dengan bunga. bunga. Dengan Terus? bunga. Dan gambar keempat dijodohkan dengan pedagang. Dijodohkan dengan pedagang. Terus berikutnya. Mengapa kalian memiliki pendapat seperti itu? Kemukakanlah pendapatmu. Karena masing-masing gambar memiliki keterkaitan karakteristik sendiri yang berbeda-beda dengan tempat lainnya karena saling membutuhkan antara lain. Terus Pertanyaan ketiga, jika dari gambar di atas tidak saling melengkapi, apa yang akan terjadi dan pengaruhnya? Yang akan mempengaruhi karakteristik antar ruang. apa? Akan mempengaruhi karakteristik antar ruang. Yang keras bacanya yang keras. Akan mempengaruhi karakteristik antar ruang. Akan mempengaruhi karakteristik antar ruang. Ada lagi? Udah. Coba. Ada yang mempunyai pendapat lain tadi dari kelompok 2 yang sudah menyajikan hasil LKPD-nya, hasil tugasnya, hasil diskusinya. Tadi menurut kalian sudah benar belum? Coba. Tadi katanya gambar 1, gambar sapi itu dijodohkan dengan padi. Benar nggak? Enggak. Kakak kelompok Novi enggak. Kenapa enggak? Alasannya apa nih? Karena padi belum tentu cocok dengan sapi. Nah, sapi cocoknya dengan siapa? Dengan yang mana ini? Gambar mana? Pedagang apa itu? Pedagang apa itu? Yang biasa kalian makan. Pedagang apa? Sapi, yang dibuat dari sapi. Hah? Sate, ya. Tuh ya. Jadi yang benar yang mana? Yang sapi sama sate, ya. Terus tadi katanya kelompok Intan salah. Apa jawabannya? Susu. Mana emang ada susu? Coba itu gambar apa aja? Ayam. Terus yang bagian A ini, yang atas gambar apa? Sapi. Nomor 2 pupuk. Yang ketiga? Ayo, yang terkenal di daerah berapa? Gerabah. Di mana itu? Hasil khas mana? Anjun. Pleret, ya. Terus kemudian yang bawah? Pakaka. Di mana Pakaka yang terkenal? Cibogo. Selain Cibogo mana lagi? Pleret. Terus yang bagian B, eta gambar apa itu yang atas? Bagian B, gambar B. Bunga. Terus bawahnya? Sate. Yang bawahnya lagi? Padi. Yang bawahnya lagi? Ayam. Ya. Tadi sapi cocoknya dengan
Ayo, ayam negeri apa ayam kampung yang lebih mahal? Negeri. Kenapa jawab lebih mahal ayam negeri, Novi? Karena ayam negeri badannya besar. Oh, karena lebih montok, lebih suka lebih besar katanya ya. Kalau ayam kampung kenapa menurut kelompok 3 lebih mahal? Karena persediaannya terbatas. Karena persediaannya terbatas ya. Kalau ayam negeri itu banyak potong ya. Jadi yang benar yang mana, coba survei membuktikan nih. Coba udah pernah beli kakak belum? Nah, yang lebih mahal yang mana? Ayam kampung. Apa yang membedakan ayam kampung sama ayam negeri? Kualitas dan rasanya. Kualitas dan rasa bagus ya. Kualitasnya kalau ayam kampung apa rasanya? Rasanya lebih empuk Lebih dan lebih mantap. lebih mantap. Kalau ayam negeri, Lihat. ya kebalik nih. Hah? Kenapa coba selain dari rasa tadi? Ayo, ada lagi alasannya nih. Kenapa kakak ayam kampung itu lebih mahal daripada ayam negeri? Karena lebih besar. Lebih sehat. Nah, pinter Dedek, berarti lebih sehat. Ya, kenapa lebih sehat Dedek? Karena dari makanannya, ya. Kalau ayam kampung makannya apa? Rumput. Apa sih rumput? Ampas padi. Ampas padi. Ampas padi. Rumput lah ya. Kata bahasa Indonesia-nya apa ya? Itu bahasa Sunda ya, rumput ya. Terus selain rumput apa lagi? Makanannya ayam kampung tadi nasi. Nah, terus selain nasi, terus kalau ayam negeri makanannya apa? Cacing. Baru dengar ibu ayam negeri makannya cacing. Layar. Apa sih layar? Makanan ayam. Ya, makanan buatan olahan ya. Bagus ya, kelompok Elsa. Terus tadi yang jika dari gambar di atas tidak saling melengkapi, apa yang akan terjadi dan apa pengaruhnya? Tadi apa jawabannya? Akan mempengaruhi karakteristik antar ruang. Ada yang mau menambahkan jawabannya? Jadi jika dari gambar yang dijodohkan tadi ya, ini tidak saling melengkapi, apa yang akan terjadi? Apa? Tadi kan katanya akan mempengaruhi karakteristik antar ruang. Pas nggak jawabannya? Enggak, Novi. Apa coba jawaban kelompok Novi? Alasannya apa? Kalau dari salah satu gambar itu tidak saling melengkapi, apa yang akan terjadi? Akan terjadi perbedaan. Akan terjadi perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan apa? Tadi kan katanya sapi dijodohkannya dengan padi, ya. Terus pupuk dijodohkannya dengan ayam. Itu kira-kira saling melengkapi enggak? Enggak ya, alasannya kenapa? Karena berbeda. Nah, pengaruhnya? Apa pengaruhnya? Gizi tidak seimbang. Gizi tidak seimbang. Ya kalau ayam apa tadi? Pupuk sama ayam itu kan pupuk padi ya. Kalau dikasih ke ayam, kira-kira ayamnya akan hidup nggak? Enggak. Itu. Ya udah ya. Udah kelompok Elsa ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang kelompok 3.
Argilasri. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Materi yang kami terima ialah kondisi saling ketergantungan yang diperlukan untuk terjadinya interaksi peruangan. Isi kelompok kami adalah Olga Argilasri, Intan, Siti Saadah, Dede Rustandi. Ya, pertanyaannya, perhatikan gambar interaksi antar ruang berikut. Tuliskan nama dan lokasinya. Yang ke-1 Bendungan Cirata, lokasi di Cirata. Yang kedua, Gunung Parang, lokasi Kampung Cirangking, Desa Pasangrahan. Ketiga Taman Batu, lokasi Cijanun. Yang keempat, Gunung Bangkok, lokasi Kampung Cirangking, Desa Pasangrahan. Pertanyaan yang kedua adalah apa yang kalian rasakan dengan berkunjung ke tempat wisata tersebut? Ceritakan pengalamanmu. Ketika kami berkunjung ke Cirata, yang kami lihat adalah keindahan lautnya. Dan ketika kami berkunjung ke Gunung Parang, kami melihat keindahan pemandangan yang terdapat di lokasi tersebut. Dan ketika ke Taman Batu, dapat menikmati kesejukan airnya dan keindahan tempatnya. Dan ketika ke Gunung Bangkok, melihat keindahan pegunungannya. Yang ketiga, adakah manfaat yang dirasakan dengan adanya interaksi antar ruang ke tempat wisata tersebut? Karena kita membutuhkan refreshing agar tidak bete dan tidak menikmati keindahannya dari setiap lokasi. Itu saja hasil dari kami. Ada yang berbeda pendapat dari kelompok 3? Mungkin ini dari gambar-gambarnya tadi ada yang menurut kalian kurang pas? Bendungan Cirata bukan laut. Bendungan Cirata bukan laut, tapi apa kalau bukan laut? Sungai. Terus atau danau? Ya, yang benar sungai apa danau? Danau. Bendungan. Sungai. Nah, danau Cirata itu bendungan ya, bendungan Cirata, sungai besar ya itu ya. Waduk Cirata ya. Bukan untuk apa sih Waduk Cirata? Di Waduk Cirata ada apa? Untuk penyaluran listrik menggunakan tenaga air. Nah, PLTA ya. Apa PLTA kepanjangannya? Pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air ya, bagus. Kemudian yang kedua itu Gunung Parang. Tadi lokasinya di mana? Di Kampung Cirangking, Desa Pasangrahan. Benar nggak? Terus yang keempat gambar apa tadi? Gunung Bangkok. Gunung Bangkok. Ketiga, Yang benar mana? Bangkok. Gunung Bangkok. Ya. Bangkok ya, bukan Bangkok ya. Ya Bu, salah baca. Ada yang sudah pernah ke sana? Belum? Masa? Belum ya? Nggak tahu. Ada lagi yang mau menambahkan lagi? Ada yang mau Cukup. Cukup? Dan ya? Alhamdulillah. Tutup itu presentasinya. Sekian dari kelompok kami, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya alhamdulillah sudah selesai ya. Sekarang kita masuk ke sesi ini ya. Itu pengen tahu sejauh mana sih pemahaman kalian akan materi yang barusan kita jalani ini ya. Nah, ibu akan bagikan ini ke masing-masing anak ya. Nanti akan ada pertanyaan, pernyataan, kalian tinggal jawab true or false. True itu berarti benar, false salah. Ya, ingat? True
True apa? Benar. Benar. False? Salah. Ya, nanti akan dibacakan kurang ya, karena anaknya harusnya 12 ya, tapi ternyata yang hadir 13 ya. Nggak apa-apa ya, yang satu nggak pegang ya, nanti tinggal jawab aja ya. Nah, sekarang maju satu anak untuk membacakan pernyataan ya. Yuk maju perwakilan satu dulu. Ini untuk mengetes pemahaman sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ini ya. Baca yang keras. Nanti kalian tinggal gini aja ya, yang dibacakan oleh Novi ini benar apa salah ya. Kalau benar kenapa, kalau salah kenapa. Nanti kalau benar tadi apa? True. Kalau salah? False. Ayo bacakan Novi yang keras. Pak Dedi akan menjual beras dari desa Cadasari menuju daerah Cipendei. Namun jalan menuju Cipendei mengalami kerusakan sehingga Pak Dedi tidak jadi menjual beras tersebut. Karena jalannya rusak parah sehingga menghambat perjalanan. Pertanyaan tersebut merupakan kondisi saling melengkapi. Benar apa salah? Angkat. Benar apa salah? Nah, kata kalian benar. Kenapa jawab salah? Kalau salah tadi apa? False. Ya. Kenapa salah? Harusnya apa berarti? Karena tidak sampai ke tujuan. Karena tidak sampai ke tujuan. Karena tidak sampai ke tujuan. Berarti maksudnya apa tadi? Pernyataannya harusnya apa? Mendatangkan. Karena Harusnya maksudnya apa? mendatangi. Tadi kondisi saling bergantung itu ada berapa? Tiga. Yang pertama Saling melengkapi. saling melengkapi. Yang kedua kesempatan antara. Yang ketiga kemudahan transfer. Tadi yang dibacakan oleh Novi apa tadi pernyataannya? Maksudnya kemana harusnya? Tadi kan katanya maksudnya saling melengkapi. Benar apa salah pernyataan tersebut? Salah. Nah, alasannya apa kalau salah? Tadi katanya salah. Terusnya maksudnya apa berarti? Benar nggak? Bacain lagi. Yang keras. Simak bukunya sembari disimak. Pak Dedi akan menjual beras dari desa Cadasari menuju daerah Cipendei. Namun jalan menuju Cipendei mengalami kerusakan sehingga Pak Dedi tidak jadi menjual beras tersebut. Karena jalannya rusak parah sehingga menghambat perjalanan. Pertanyaan tersebut merupakan kondisi saling melengkapi. True or false? Benar? Benar apa salah? Jawabannya apa kalau benar? Kenapa benar? Apabila dilanjutkan akan menambah biaya. Kalau dilanjutkan akan menambah biaya. Berarti benar apa salah? Tadi pernyataan yang dibaca oleh Novi, true or false? False. Kenapa? Karena seharusnya kemudahan transfer. Karena seharusnya kemudahan transfer, bukan saling melengkapi. Nah, dulu tepuk tangan. Sekarang siapa lagi yang maju? Ranisa. Ambil satu, baca yang keras.
ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Pernyataan berikut merupakan pengertian dari ruang. True or false? True. Kenapa? Karena itu benar pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Karena benar ya, itu adalah pengertian dari ruang. Ya, bagus. Tepuk tangan. Sekarang siapa lagi yang mau maju? Ayo, Rahman. Maju Rahman, ambil. Di depan situ, depan situ. Baca yang keras. Cakupan lain dari ruang yaitu perairan yang ada di permukaan bumi, laut, sungai, dan danau, dan di bawah permukaan bumi, air, tanah, sampai ke dalam tertentu objek. Yang dibacakan Rahman, pernyataan tersebut benar apa salah? Benar. Kenapa benar? Karena pernyataan tersebut mencakup perairan. Karena emang ruang itu adalah mencakup. Menjadikan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu. Ya, benar. Bagus. Tepuk tangan. Sekarang berikutnya. Rokoya. Ambil. Di depan. Baca yang keras. Menghadap ke temannya tuh. Halo. Baca menghadap ke temannya. Baca yang keras. Desa Cadasari merupakan penghasil padi, sedangkan daerah Purwakarta Kota merupakan wilayah pemasak pupuk. Desa Cadasari membutuhkan pupuk, sedangkan daerah Purwakarta Kota membutuhkan padi atau beras. Pernyataan tersebut merupakan kondisi kesempatan antara. Benar apa salah pernyataan yang dibacakan oleh Rokoya barusan? True or false? True or false? Nah, Rahman jawab false. Sama Elsa, apa harusnya yang benar? Kenapa? Kenapa benar? Tadi pernyataannya itu kesempatan antara ya, bukan saling melengkapi. Benar apa salah? Salah. Harusnya yang benar apa? Saling melengkapi. Bagus, duduk. Pokoknya. Sekarang berikutnya Putri, maju. Di depan, jawab yang keras. Membaca berita, melihat tayangan di televisi merupakan kegiatan interaksi secara langsung. Melihat TV itu merupakan kontak secara langsung. True or false? Salah. Harusnya apa? Secara virtual atau secara tidak Berarti interaksi secara tidak langsung. Benar. Sekarang yang semangat atau belajar? Tepuk tangan yang keras. Ya. Maju lagi. Dedi, ambil. Persamaan karakteristik ruang menyebabkan adanya interaksi antara satu ruang dengan ruang lainnya, karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karakteristik inilah yang menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Pertanyaan tersebut. Nah, pernyataan yang sudah dibacakan oleh Dedi benar apa salah? Tadi
persamaan karakteristik wilayah itu menyebabkan saling ketergantungan satu sama lain. Benar apa salah? Benar. Persamaan karakteristik itu menyebabkan kondisi saling bergantung. Benar apa salah? Salah. Kenapa? Harusnya apa? Harusnya apa coba? Yang menyebabkan saling keterkaitan satu ruang dengan ruang lainnya itu apa? Persamaan karakteristik apa perbedaan karakteristik? Karena karakteristik inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan antara ruang di permukaan bumi. Nah, berarti persamaan apa perbedaan? Perbedaan. Tadi yang dibacakan Dedi, persamaan apa perbedaan? Persamaan. Benar apa salah? Salah. Ya. Berarti yang benar perbedaan. Sekarang Otria maju. Baca yang keras. Dengarkan baik-baik. Desa Jeruk biasanya membeli ikan ke Cirata, namun kemudian diketahui bahwa desa Galubit juga merupakan pengandung ikan. Karena desa Galubit jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, maka para pembeli ikan dari desa Jeruk akan beralih membeli ikan ke desa Galubit. Akibatnya interaksi antara desa Jeruk dengan Cirata mereka lemah. Pernyataan berikut merupakan kondisi pembenaran transfer. Benar apa salah? Benar. Salah. Salah. Apa alasannya Intan? Karena harusnya kesempatan antara Harusnya kesempatan antara. Apa sih kesempatan antara? suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sehingga tempat asal maupun tempat tujuan. Tuh ya, solusi yang menawarkan alternatif yang menawarkan kesempatan yang lebih baik ya. Duduk. Sekarang satu lagi masih 3 lagi nih. Siapa? Aura, dulu Aura maju. Interaksi dalam bentuk pergerakan manusia disebut dengan mobilitas pendudukan ruang. Interaksi Dalam bentuk pergerakan manusia disebut dengan mobilitas penduduk ruang. interaksi manusia, pergerakan manusia itu disebut dengan mobilitas penduduk. Benar apa salah? Benar. Angkat atuhnya. Kenapa benar? Karena pengertian dari mobilitas Karena apa? Kalau perpindahan gagasan informasi itu disebut apa? Perpindahan gagasan ide itu disebut interaksi. Dari perpindahan ide atau gagasan disebut komunikasi. Kalau interaksi perpindahan barang disebut transportasi. Kalau interaksi berupa perpindahan manusia disebut mobilitas penduduk. Duduk Aura. Sekarang coba tadi kan kalian bertiga sudah menampilkan hasil diskusinya ke depan. Menurut kalian tadi kelompok mana yang paling bagus, yang paling tepat jawabannya? Kelompok 3. Ya, berarti kelompok 3 berhak mendapatkan
hadiah ya. Hadiahnya 1 buku, 1 pensil ya. Ada berapa? 5 ya. Pas banget ya ini ya, pulpennya juga sisa 5 ya. Bukunya ada 5 ya. Ini untuk di depan aja ya ngasihnya. Ayo kelompok 3 maju ke depan. Terima kasih, Bu. Ayo untuk menerima hadiah dari Ibu ya. Maju ya. Ini untuk Dedi ya. Semoga bermanfaat ya. Untuk Dede. Sama-sama. Silakan duduk, tepuk tangan. Alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini sudah selesai dan berjalan dengan baik. Sekarang Ibu minta kalian mengambil kesimpulan. Kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari masing-masing tugas yang sudah kalian kerjakan tadi? Coba dari kelompok 1 tadi kesimpulannya apa? Kesimpulan dari tugas yang sudah kalian kerjakan apa? Kelompok lain? Kelompok Elsa? Kesimpulannya apa? Ada yang bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran barusan? Ya, boleh Intan. Karena dari materi yang saya isi tadi, jadi mengetahui wilayah dan keindahan alamnya. Jadi mengetahui tentang wilayah alam dan keindahannya ya. Ulangan. Kemudian kelompok Elsa apa kesimpulannya? Dari materi yang kita pelajari, kita jadi tahu Apa kesimpulannya? karena dari perbedaan masing-masing, kita jadi tahu saling kita jadi tahu. Apalagi? Kelompok 1 tadi apa kesimpulan yang bisa diambil? Kita jadi mengetahui kondisi saling bergantungan, saling melengkapi yang diperlukan untuk terjadinya interaksi ruangan. Bagus ya, keren ya. Nah itu ya tadi kesimpulannya. Sekarang Ibu kepengen bertanya nih, kira-kira menurut kalian gimana sih pembelajaran yang barusan? Menyenangkan. Menyenangkan ya. Apa yang bisa diambil dari pembelajaran barusan? Jadi tahu karakteristik antar ruangan ya. Terus apa lagi? Senang nggak sih kalian mengikuti pembelajaran ini? Senang ya. Udah ya, karena waktu sudah habis ya. Ibu cukupkan sampai sekian. Sebelum kita tutup, marilah kita baca doa penutup ya untuk atas selesainya pembelajaran hari ini ya. Rahman dipimpin doanya. Berdoa dalam hati. Baik. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan ya. Ibu berpesan sekali kan di wilayah kita ini juga lagi rawan-rawannya ya. Pandemi corona ini ternyata banyak memakan korban ya. Kita ketahui bahwa sekarang ini
banyak warga di sekitar kita yang sakit, yang meninggal ya, setiap hari itu ada saja ya. Ibu berpesan kepada kalian untuk menjaga kesehatannya ya. Tetap jaga 3M. Apa 3M? Jaga jarak, pakai masker, mencuci tangan ya. Jangan bepergian kemana-mana kalau emang tidak penting, tidak mendesak ya. Jadi di rumah saja, jaga kesehatan ya. Makan makanan yang bergizi ya, cuci tangan yang bersih, tidur tepat waktu ya. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi berikutnya ya, nanti kalian pelajari tentang letak dan luas wilayah Indonesia.